Halogen juga. Oh iya ada halogen. Nah, itu dari 4 itu keterangannya beda-beda. Berbeda-beda. Dari 4 itu yang paling terang dan nggak membahayakan itu apa? Di mata ya. Semua proyek sebenarnya itu tidak membahayakan di sorot asal kita bijaksana, itu intinya. Kalau untuk terang kan kembali lagi ke kualitas dari spare part-nya. Kualitas dari spare part yang digunakan. Oke. Nah, kalau proyek ini kan jatuhnya nyebar Kang ya. Nyebar terarah. Terarah kan ya. Kalau kalau halogen mungkin satu titik ya. Reflektor biasa mungkin. Terus, Reflektor biasa itu Kurang lebih kayak gini ya untuk modelnya ya. kalau reflektor biasa yang ngomong motor pakai bohlam itu ya. Kalau gitu aja jadi satu titik aja ya. Satu dari situ tapi bisa jauh dekat. Jadi deket ya. Nah, Cuman sinarnya banyak pilar kalau itu lebihnya. kalau itu sih kebanyakan kalau halogen sih buat lampu tembak doang sih biasanya sih. Kalau anak-anak motor yang pakai ya, Iya. banyak lampu dia gunanya cuma mungkin jalan jauh buat lampu tembak. Dan bener-bener itu nggak ada pencahayaan. Butuhkan lah. Kebutuhan lagi balik lagi. Jangan kita mengganggu pengguna jalan juga sih. Soalnya kan kita di jalan nggak sendiri. Gitu. Ya, banyak rekan, banyak mitra, banyak pengendara lain. Nah, betul. Itu lebih bijaksana kita gunainnya. Iya dong harus. Ini Kang, ini kenapa nggak ada variasinya sih? Belum, ini kan masih spare part. Spare part. Belum perpaduan. Oh, tapi kalau mau dipasang lagi bisa. Bisa pasang tuh beragam. Tapi kita nggak pasang pun juga bisa. Nggak pasang pun bisa. Berarti balik lagi ke seleranya Selera pemakai lah, user pemakai aja, masing-masing. pemakai. Nah, di belakang juga di belakang ada yang mau nanya gak nih masalah kelistrikan? Jangan pada bengong aja. Ada yang mau nanya gak? Mau ngopi. Ya pada bengong. Ngopi. Dia nggak ngantuk. Udah ngantuk bang, ngopi bang. Bro, ngopi bro. Nanya apa? Sini kalau mau nanya sini nggak apa-apa gabung aja sini duduk sini gabung. Biar ada masuk. Nggak sini aja biar masuk biar tahu. Ini yang kemarin ikut touring. Kalau kalian belum nonton dulu aja yang touring ya. Ya Ciletuh. Udah bro. Ciletuh apa? Citore. Citore. Di tengah sini di tengah-tengah. Anggap aja bintang tamu lah di sini tengah-tengah. Ya Kang, ada yang mau tanya-tanya gak masalah kelistrikan? Nah, kalau masalah kelistrikan itu kan ada AC, ada DC tuh Kang ya. Kalau kelistrikan, nah itu yang paling proper itu kalau kita mau masang proje itu harus kelistrikannya tuh harus apa itu Kang? Listrikan supply di motor. Iya. Nah, mungkin buat teman-teman di rumah nih Kang, atau bro-bro di rumah nih. Ada yang gak ngerti nih DC apa? DC AC itu apa Kang? Bisa kasih tahu gak? AC itu apa, DC itu apa? Pada dasarnya dalam sistem produksi listrik di motor itu semuanya itu AC, keluaran dari sistem generator atau sistem sebelumnya. Oke. Itu semua AC dan terkonversi oleh sebuah alat yang namanya regulator atau yang kita bahasa kiprok. Oke. Ya, dari kiprok kan juga banyak jenisnya. Iya, beragam, kiprok, ah. sesuai aplikasi yang di motor. Itu bedanya DC biasa dengan DC full itu. Kalau DC biasa kebanyakan seseorang kan ambil arus supaya variasi tambahan itu hanya dari lampu hanya dari kontak, Oke. atau dari aki. Tapi namanya DC belum tentu full wave. Kalau sistem full wave itu bawaan sistem kelistrikan pada motor-motor seperti yang dari zaman dulu itu dan dealer. Itu sistem kelistrikan untuk suplai lampu dan charger ke aki itu udah mulai dari Bawaannya. Oh gitu. Kalau misalkan motor dari AC ke DC bisa? motor dari AC ke DC bisa. Pada dasarnya semua motor suplainya itu rata-rata untuk sistem CDI itu rata-rata udah DC ya. Udah DC? Oh gitu. Udah DC. Hanya belum full wave, Nah, masih half wave. full itu tadi apa? Full apa? Full wave, Nah, full itu apa? full wave itu sistem, Sistem sebuah sistem dari dari kiprok. sistem produksi listrik. Listrik. Menggunakan regulator tipe full wave dengan 4 penyearah sebagai sistem charger dan suplai listrikan lain atau lampu-lampu atau juga suplai ke CDI pada motor tertentu. Karena motor beragam. Iya sih, emang bener sih. Beragam. Kalau kita dari motor
motor, misalkan motor taruhlah motor matic lah ya. Kita mau ganti kiprok harus sesuai matic yang awal pabrikan atau kita yang lain punya lain tuh bisa. Kalau untuk sistem standar, kalau emang kiproknya yang bermasalah, tadi sesuai ukuran pabrik. Sesuai pabrik. Iya. Kalau kita mau ukuran lain tuh Pada matic tertentu kan juga beragam. Ada yang masih halweb, ada yang sudah full. Itu kalau emang kita kebutuhannya besar atau kebutuhan suplai aksesoris tambahan, banyak yang DC. Kalau emang motornya belum mulai, belum baik dimulai. oh, berarti hampir semua motor yang nggak matic aja ya? Gak matic aja, hampir semua motor Oh gitu. beragam. Akan ada yang lagi? Ada satu lagi. Apa tuh yang bikin penasaran? Kita kan sering ngelihat nih di jalan itu ada beberapa kejadian yang motornya itu sampai kebakar kan. Nah, itu penyebabnya tuh apa itu Kang? Penyebab kebakar dari motor Iya. yang sering terjadi itu error biasanya ya, instalasi tidak sesuai, terus kualitas instalasi atau kualitas bahan kabel tidak sesuai, itu bisa. Pemakaian spring di alam instalasi tidak sesuai juga bisa. Pengaruh juga sih Sangat berpengaruh. Karena kalau adanya spring masih terjadi kebakaran juga, berarti kan ada sesuatu. Atau kurang sesuai di sistem, atau kurang sesuai di instalasi. Berarti itu apa yang harus kita rubah tuh? Pembenahan instalasi, Pembenahan instalasi instalasi. dan kerapihan. Harus diurut lagi berarti. Itu adalah suatu sistem. Ya, sistem instalasi dan kualitas itu sangat berpengaruh. Lewatnya kabel melalui jalur-jalur riskan atau tidak itu juga berpengaruh. Oh, berarti pengaruh banget ya. Berarti main kelistrikan ribet juga ya. Nah, kadang lewat jalur panas di kendaraan kan, kabel nempel panas, leleh, Iya. terjadi miss, konslet. Soalnya kan tadi kan bilang sikring itu kan buat memutus saluran ya. Tapi kalau misalkan di sikring aja udah putus masih kebakar, berarti ada salah satu kabel yang bikin penyebabnya itu Kang ya. Instalasinya kurang sesuai biasanya. Ada Penerapannya- acak-acakan ya. Iya, penerapannya yang kurang sesuai. Oh gitu. Nah, dari Kang Arma sendiri nih, misalkan nih si motor ini nih, misalkan motor A dia ke bengkel yang pertama nih. Bra. Nah, dia ke bengkel Kang Arman, mau beresin nggak Kang? Apa kita harus urut dulu? Yang terutama itu diskusi di awal. Si awal dulu. Iya, dari di awal, terus kesempatan untuk reparasi dan baru dikerjakan itu aja sih. Soalnya kita nggak tahu ya itu yang ngerjain siapa aja awalnya ya. Misalkan tiba-tiba udah datang, wah ini acak-acakan banget ya kan. Kita bingung sendiri gitu, mau kan? Kalau bingung kita sih alhamdulillah enggak. Oh belum pernah. Justru yang bikin bingung, yang bikin rumit, susah itu ya dari usernya itu. Oh berarti di awal tadi tuh yang Nah, mikirin. tadi yang saya bahas itu. Oh, berarti buat teman-teman di rumah nih jangan persulit yang ngerjainnya gitu. Emang kalau nggak bisa jangan dipaksain gitu ya. Terkadang begitu, versinya ada sungkan kesini karena korelasinya kembali lagi ke harga, Hmm. tetapi kurang memperhatikan kualitas. Itu versinya itu, intinya versinya itu. Versi Hmm. utamanya di situ. Ya makanya kan ada harga ya ada kualitas lah gitu. Dan mungkin Kang Arma sendiri berani jamin garansi lah ya. Berani jamin dari Oke. kualitas yang ada, berani jamin. Nah jadi buat teman-teman jangan ragu-ragu kesini. Soalnya yang tadi gue bilang salah satunya yang di belakang sini lah dia kesini itu masalah kelistrikan pasti selalu kesini Kang ya. Gitu. Nih Kang tadi di belakang ada yang ngoper-ngoper nih. Ini apaan Kang katanya Kang? Oh itu 10 motor, Sepul motor nih. kosong itu. Ngaruh kelistrikan juga. Itu produksinya buat produksi listrik motor. Oh gitu. Selagi aki masih ada arusnya pada sistem motor tertentu, ini kan punya motor Yamaha atau Yamaha boleh? Ya sebut aja lah nggak apa-apa kali mau ada yang masukin motor Yamaha. Ya, motor Yamaha New Fiction Lightning NVL. Oh new fiction. Iya, sampai akinya tekor dan mogok karena sebelumnya konslet kosong. Oh berarti kalau ini konslet jatuh ke aki, berarti nggak ngisi ke kiprok ya? Nggak ngisi ke aki. Ah ngisi kaki. Selagi aki masih ada setrumnya, operasional motor masih bisa. Oh berarti lama-lama si aki itu ngedrop berarti ya? Lama-lama aki habis tegangannya ngedrop, sesudah selesai motor mogok. Oh kan soalnya kalau fiction itu jatuhnya kelistrikan ya, soalnya jatuhnya Ya semua motor sih intinya di situ.
Kalau yang masih menggunakan Karbu. CDI DC, Kalau masih karbu masih aman lah ya. ya sama juga karbu injection itu sama. Oh sama. Ya tergantung sistemnya, sistem CDI pengapiannya. Kalau dia emang suplainya dari DC kan secara otomatis emang itu mengambil dari aki, dan aki itu kan diisi suplai oleh sepul dan kiprok. Sepul dan kiprok. Iya. Oh. Kalau di antara salah satu sepul dan kiprok nggak kerja, nggak akan terjadi pengisian. Oh. Jadi tenaga baterai di aki itu dikuras habis oleh sistem. Setelah aki tegangannya habis, itulah motor mogok. Nggak bisa hidup ya. Nggak bisa hidup. Mungkin bisa hidup kalau di karbu main klakson nggak bisa, lampu mati, ya cuma mesinnya hidup itu aja gitu ya. Udah total nggak bisa. Udah total ya. Ada motor yang CDI DC. Beda dengan motor yang pakai CDI AC itu beda. Iya bang. Ya seperti contoh yang masih ada R-King Ya. CDI AC. Itu jalur pengapian itu sangat berbeda sekali ya, beda. Terpisah intinya. Dengan jalur sistem lampu atau charger aki itu bisa. Terus tiga lama, tiga revo itu terpisah. Itu CDI-nya CDI AC. Walaupun sistemnya udah DC, tapi CDI-nya CDI AC. Scorpio. Oh gitu. Nah banyak juga nih Kang masalah di kiprok itu nggak ngisi kenapa tuh Kang? Apa bermula dari aki kah jadi kiprok nggak ngisi atau listrikan yang lain yang bikin masalah kiprok nggak ngisi itu kenapa Kang? Kiprok. Intinya masalah pengisian itu ada dua peranan penting, Apa tuh? kiprok dan sepul. Kiprok yang sipol ini ya? Iya, sepul Oke dan oke. kiprok itu peranan penting untuk sistem pengisian. Di antara salah satunya bermasalah, pengisian hilang. Misalkan kiprok bermasalah, ini juga nggak berfungsi. Ini tetap berfungsi. Berfungsi tapi Konversi tegangannya tidak ada kalau kiproknya rusak. oh kalau sepul yang rusak. Sepul yang rusak, tidak ada produksi listrik. Oh gitu. Tidak ada produksi listrik. Oh, berarti dua ini perannya lumayan, kelistrikan itu lumayan itu banget ya, Yang utama saling mendukung ya. kiprok dan sepul itu peran utama kelistrikan, produksi kelistrikan. Oh gitu, berarti kalau misalkan kita ngurut kabel dari depan ke belakang aman, terus kita ngecek di sepul aman, ternyata di kiprok, berarti itu aja Kang ya. Intinya di situ. Intinya produksi kelistrikan ya itu. Berarti kalau mau ngurut kita cek dulu, ini misalkan di A aman, di B aman, di C aman, berarti aman semua. Berarti kalau di ABC ini salah satu ada yang kagak aman aja, ketahuan Kang ya. Ketahuan. Oh gitu. Lumayan rumit juga ya sebenarnya listrikan ya. Makanya aduh, kalau baik tanya sih sebenarnya Akang ini ada tanya lagi nggak? Satu lagi boleh. Boleh, terserah bebas kita di sini. Enggak apa-apa. Kita mumpung sama Akang ini lagi sepi ya kan, maksudnya nggak ada yang Ini bongkar. kan yang ada pengalaman temen itu kan, Proji ini dia ada yang pakai balas dan ada yang nggak pakai balas. Nah, iya tuh benar tuh. Nah itu sebenarnya bahaya nggak sih kan kalau yang nggak pakai balas itu? Dan keuntungan yang pakai balas tuh apa kan? Kan ada yang balas 55, ada yang balas 35. Ya, bermacam-macam Nah. pol ya. Oh, kalau masalah pakai balas dan tidak itu berbeda jenis yang digunain. Untuk secara umum yang pakai balas dalam sistem penerangannya itu di Proji itu versi HID, tipe HID. Oh, tipe HID. Tipe HID. Untuk watt itu kan selera juga. Udah watt. Mau watt 35, mau watt lebih dari itu. Itu bisa apa? Itu untuk keterangan itu Kang ya? Keterangan juga sangat berpengaruh. Oh, pengaruh Beda ya? watt pasti beda terang. Itu juga kembali lagi ke kualitas pendukung. Seperti kualitas pendukung Projinya masih mendukung atau tidak, media mantul intinya media mantulnya. Terus untuk yang nggak pakai balas itu versinya halogen kalau nggak pakai balas. Oh, halogen. Tapi Halogen bahaya nggak tuh Kang kalau Tidak. kita nggak pakai balas gitu? tidak bahaya. Oh, nggak Karena bahaya. versinya emang tidak memakai balas. Oh Untuk gitu. halogen terus LED. LED itu pakainya bukan balas tapi dripper. Semacam kipas kan? Ya, Semacam kipas gitu ya. bukan. Kalau kipas sistemnya cooling fan. Ah, beda. Pendingin. Oh, tapi semua lampu ada kipasnya. Tidak. Hanya tipe-tipe tertentu yang ada kipasnya, ada yang tidak. Oh, makanya kan beberapa saya punya lihat punya teman beberapa ada yang muter gitu loh di HD-nya. Dia Itu supaya bukan ID kalau pakai kipas. apa itu? LED. LED ya. Oh. Jadi dia buat pendingin ya Kang ya? Ini Biar kan nggak panas. kipas ini kan karena Nah. sensornya
Oh ini kipasnya. Ini pakai kipas. Ngaruh banget gak? Sangat berpengaruh pada tipe proyektor LED itu sangat berpengaruh. Oh gitu. Kalau terang tadi pas ngetes terang banget sih. Nah kalau untuk mikanya bikin panas gak sih Kang? Kalau untuk selama ini untuk proyektor begini tidak membuat panas di mika. Nggak ngaruh banget ya? Yang bikin meleleh kah atau apa? Yang bikin meleleh terkadang dari kualitas mika itu sendiri. Dari kualitas mika original dengan nggak original. Atau juga walaupun original, itu kalau depan proyektor itu sering kotor, kena debu atau lumpur, kagak dibersihkan, itu sinar ketahan di situ. Itu yang jadi masalah mika rusak. Oh gitu. Berarti cahayanya mantul di Cahayanya tertahan di situ nggak keluar ya? Oh gitunya. Buat bro-bro di rumah nih kalau misalkan pakai HID atau semua lampu lah ya. Lampu. Semua lampu berarti mikanya harus bersihin ya. Bersih. Soalnya Lagi kondisi touring gitu. cahayanya kayak uap panasnya nggak keluar begitu Cahayanya itu nggak ya. keluar. Iya Nah, benar. itu bikin mika rusak. Cepat rusak. Oh gitu. Lumpur terutama lumpur nempel kotoran. Apalagi pas depan sorotan keluaran cahaya itu sangat riskan sekali. Oh. Betul Kang harus dibersihin kita touring. Pinggir bentar bersihin nggak masalah lah. Sama kaca helm dah tuh ya kan. Kalau hujan kadang malah nggak apa-apa kalau hujanan. Tapi jangan sampai hujan-hujan. Konslet. Tapi ada gak sih Kang yang tadi ngomongin hujan? Ada yang konslet? Itu kembali ke kualitas si pemasang juga. Pemasang juga? Iya, yang waterproof sebenarnya sih nggak ada yang waterproof alat-alat elektronik. Hanya cara penempatan dan pemasangannya kualitas. Pemasangannya si penjual atau yang masang lah ya? Selanjutnya tukangnya. Tukangnya itu ya? Iya. Oh, sebenarnya kan kita nggak tahu nih tiba-tiba di jalan lagi asik-asik gelap, ya kan ngeblank kita jadi bingung. Nah kebanyakan kayak gitu paling utama kita copotin aki, bener nggak tuh Kang? Sama sistem yang bikin masalah Tapi kalau aki kita copot itu bener nggak Kang? kurang benar. Gimana tuh Kang? Solusi itu Terkadang kalau aki kita copot sistem motor terganggu. apalagi pada motor sistem injeksi. Injeksi. Iya. Oke. Itu sebagai penstabil tegangan itu aki. Kalau aki kita lepas, sistem nggak bisa bekerja. Nah kalau kita orang awam gimana Kang? Kita solusi harus gimana? Misalkan ada kelistrikan mati tiba-tiba gitu. Yang mati apa? Motornya atau Misalkan lampu utama ada yang konslet Kang. Itu gimana Kang solusinya? kalau sistem bawaan standar pabrikan itu udah terpisah masing-masing. Jatuhnya ke sikring berarti itu. Ya? Sekring tetap di sekring yang kita Pemutusan cek. ya? Iya, pemutusan di sekring. Oh, Kalau emang gitu. masih standar bawaan. Kalau udah banyak aksesoris, Nah itu kembali lagi komunikasi antara yang pembuat instalasi dan pemilik motor. Itu harus ada komunikasi. tuh. Karena posisi instalasi di mana-mana kan hanya yang tahu dia punya motor sama yang bikin. Bener. Makanya kalau kita ke bengkel kelistrikan, kalau kita ganti-ganti melulu, kasihan yang gitu juga ya. Misalkan itu kan bukan kerjaan gua, kadang-kadang suka begitu. Kok dia jadi bingung sendiri gitu loh. Ya beragam, namanya orang kan beragam. Iya sih. Ada yang memberikan edukasi, ada yang terkadang maaf juga ada yang mencemooh. Hmm. Tapi ya berlaku sportivitas ya. Emang udah pegangan di sini, terus pindah ke sana. Kalaupun itu Sorry bro, tadi keputus memorinya penuh. Sampai mana Kang? Sampai mana tadi? Sampai mana ya? Sampai kualitas instalasi lah. Ya, kualitas instalasi tadi. Iya, instalasi dari bengkel ke bengkel itu kan beda-beda emang. Beda-beda ya. Iya. Tetapi kalau emang sesuai SOP ya, standar operasional instalasi, Hah? itu mau masuk ke bengkel gimana pun juga, yang penting sesama sepemahaman itu tidak masalah sebenarnya. Oh. Dalam kondisi pengecekan ya, itu tidak masalah. Terkadang kan ada yang punya versi-versi sendiri. Berarti balik lagi ke si pemasangan si apa? Si orangnya itu ya. Iya, balik ke Oh pemasangan. gitu. Nah Kang, punya kasih saran atau apa buat bro-bro di rumah nih yang kesulitan, dia bingung atau semacamnya lah, masalah kelistrikan gimana Kang? Amannya gitu, yang udah dimodif kah atau masih standar?
Iya, selalu kontrol intinya buat bro-bro, teman-teman atau pecinta otomotif yang lain. Itu intinya selalu kontrol. Karena kelistrikan itu kan pendukung utama pada sistem kendaraan. Entah itu sebagai suplai pengapian motor, entah itu sebagai suplai sistem penerangan, pendukung berkendara. Itu alangkah baiknya selalu kontrol. Selalu kontrol. Apabila ada gejala-gejala aneh yang tidak sesuai, kalau emang tidak bisa nanganin sendiri, setidaknya ngobrol dengan teman atau yang mengerjakan modifikasi yang utama. listrikan. Iya, entah siapa lah, entah yang bisa atau bengkel yang ngerjain atau rekan mana yang intinya sedikit banyak paham. Syukur sekali sih bisa paham banget malah. Konsultasi. Intinya ada gejala aneh, tanggap darurat. Itu antisipasi penting. Bukan cuma motor aja, berarti itu semua kendaraan. Ke kendaraan, nggak motor, nggak mobil. Mungkin kalau pesawat tuh belum nyampe lah ya. Ya, pesawat Masih kita jauh. banget ya. Mudah-mudahan sampai pesawat kan ya. Kapal laut dan Mungkin itu aja sih Kang, saya tanya sih. Kalau teman-teman atau bro-bro di rumah yang kurang puas atau belum sempat gue tanyain, bisa nanti langsung tanya langsung aja Kang ya. kita bisa muasin berarti ya. Puasin ya. Iya, Jadi mantap. cuma panggilan Udah ya. cuma panggilan, copang. Copang. Jadi nanti gue bakal gua taruh kontaknya, IG-nya, sosmednya semua di deskripsi di bawah atau di mana aja lah ya, kalian bisa tanya gitu. Di sini tepatnya jalan Daan Mogot KM 21 nomor 332. nomor 332. Bukannya kan kalau lo tahu Bukanya kadang semaunya. Tapi seringnya sore sampai malam. Terkadang sampai subuh, sampai larut sampai subuh kadang. Tergantung kondisi aja. yang datang juga ya. Iya, yang datang juga. Jadi kalau mau ke sini yang belum punya bengkel khusus kelistrikan, ya bisa kontak-kontak aja kan ya. Insya Allah bisa kontak-kontak. Insya Allah bisa ngebantu lah. Iya, sebelah juga bengkel mesin. Oh, lengkap banget di sebelah sini. Sebelah mesin, tukang balap. Di sebelah kayak pagi sih ya. Dia normal, orang normal dia. Kalau kita kan abnormal. Kantoran kayak makanan kantoran. Oke bro, kalau kalian suka sama video ini ya nonton, kalau nggak suka ya nggak usah nonton. Tapi kalau mau nambah ilmu ya boleh lah. Nonton yang penting-pentingnya aja gitu. Kang, sekali lagi terima kasih waktunya ya. Siapa sama Kang, Mumpung terima lagi kasih. sepi atau nggak ada customer datang, kita gangguin gitu. Sekali lagi buat Kang Ferdi yang kemarin touring. Kalau kalian belum nonton, nanti nonton aja lah di video sebelumnya. Videonya ada di atas. Atau di atas ada di mana aja lah ya kan. Sekali lagi, terima kasih. Bye.